Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Saldi Fiona, NPM 1914121044 dari jurusan Agroteknologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi hama kutu daun atau Apididae pada tanaman jagung hibrida, itu Zeamais, di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Jagung atau Zeamais sebagai bahan pangan nasional yang merupakan makanan pokok utama setelah beras di Indonesia. Salah satu kendala dalam budidaya jagung adalah adanya serangan hama. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat diserang hama selama masa pertumbuhannya, yaitu mulai fase bibit sampai fase generatif. Kutu daun atau Apididae merupakan salah satu hama utama pada tanaman jagung di lapang. Kutu daun merusak tanaman dengan menusukkan stiletnya pada daun, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang adanya hama kutu daun yang menyerang tanaman jagung hibrida di Nagari Bukit Payo, Kecamatan Tanah Garam, Kabupaten Solo, sehingga dapat digunakan petani sebagai dasar untuk menyusun strategi pengendalian hama. Tempat dan waktu penelitian ini yaitu dari bulan Januari sampai Juni 2019 di Kecamatan Tanah Garam dan Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solo. Kutu daun sampel yang diperoleh dari lapang dikumpulkan dan diidentifikasi di Laboratorium Bioekologi Serangga Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan metode survei. Tanaman jagung yang dijadikan sampel dipilih secara acak atau sampling. Kutu daun diperoleh dengan cara mengumpulkan koloni kutu daun yang terdapat pada bagian daun, batang, dan tongkol dari tanaman jagung. Kutu daun langsung dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf yang telah berisi alkohol 96% menggunakan kuas, lalu diberi label lokasi dan tanggal pengambilan sampel. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lahan pertanaman jagung hibrida seluas 1 hektar, alkohol 96%, botol kaca ukuran 5 cm, kantong plastik, kertas label, mikroskop, cawan petri, pinset serangga, pulpen, petri disk, logbook, dan kamera digital Sony HX300. Hama kutu daun dapat ditemukan pada masa fase generatif dari tanaman jagung, yaitu umur 60 hari hingga 80 hari dalam bentuk koloni kutu daun. Koloni kutu daun tersebut ditemukan pada batang dan malai jagung. Populasi kutu daun yang ditemukan tergolong rendah, yaitu 262 kutu daun. Kutu daun bersifat morfologi. Kutu daun bersifat monofag, oligofag, dan beberapa spesies diantaranya ada yang bersifat polifag sekaligus menjadi faktor penyakit virus penyakit penting pada tanaman. Oleh karena peran kutu daun tidak hanya sebagai hama, tetapi juga vektor,
Makanya kutu daun tersebut sangat merugikan. Rendahnya populasi kutu daun tersebut disebabkan karena beberapa faktor budidaya, seperti varietas jagung hibrida, pola tanam, dan praktik budidaya yang dilakukan oleh petani setempat. Jumlah kutu daun yang ditemukan di daerah sedang sebanyak 1.802 kutu daun. Jenis kutu daun yang menyerang tanaman jagung di Kota Solo tergolong ke dalam 2 spesies, yaitu Rhopalosipum maydis Spitz dan Myzus persicae. Spesies Rhopalosipum maydis Spitz adalah spesies yang paling banyak ditemukan menyerang tanaman jagung di lapang. Koloni kutu daun tersebut ditemukan pada batang dan malai jagung. Namun, populasi kutu daun tergolong rendah dan masih di bawah ambang ekonomi. Gejala serangan kutu daun. Ermaidis dalam kelompok yang besar mengisap cairan daun dan batang. Akibatnya, warna dan bentuk daun tidak normal yang pada akhirnya tanaman mengering. Kutu daun ini menghasilkan embun madu yang dikeluarkan melalui seksinya, sehingga membentuk embun jelaga berwarna hitam yang menutupi daun sehingga menghalangi proses fotosintesis. Gejala serangan kutu daun ini berupa bercak-bercak kecil pada kelobot tanaman jagung. Kutu daun merusak tanaman dengan cara menghisap cairan, sehingga tanaman menjadi layu, bahkan terjadi malformasi, dan kualitas bunga menurun atau dapat menyebabkan tanaman gagal berbunga. Kutu daun merusak tanaman dengan cara menghisap cairan, sehingga tanaman menjadi layu, bahkan terjadi malformasi dan kualitas bunga menurun. Kutu daun banyak ditemukan pada pucuk tanaman dan menyebabkan tertutupnya daun-daun oleh embun madu. Hal tersebut dapat memicu timbulnya embun jelaga. Kelimpahan populasi kutu daun juga dipengaruhi oleh faktor biotik berupa agen hayati dan faktor abiotik yang terdiri dari musim, tumbuhan inang, iklim, dan penggunaan insektisida. Dari faktor-faktor di atas, iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelimpahan populasi kutu daun. Iklim wilayah tropis terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Keduanya sangat berpengaruh pada populasi kutu daun. Pengendalian dengan kultur teknis juga dapat dilakukan, yaitu dengan penanaman jagung secara polikultur, karena akan meningkatkan predasi dari predator kutu daun dibandingkan dengan penanaman secara monokultur. Pengendalian hama kutu daun dapat menggunakan musuh alami, yaitu dengan parasitoid Rhiziphlemus mirzaei atau familinya Braconidae serta kumbang Coccinella sp. dan Micraspis sp. juga dapat dimanfaatkan sebagai predator. Pengendalian dengan kultur teknis juga dapat dilakukan, yaitu dengan penanaman jagung secara polikultur, karena akan meningkatkan predasi dari predator kutu daun dibandingkan dengan penanaman secara monokultur. Kerugian yang ditimbulkan oleh kutu daun sebagai hama berkisar 6-25% dan sebagai faktor dapat mencapai lebih dari 80%. Kesimpulannya yaitu kutu daun yang ditemukan pada tanaman jagung di Nagari Bukit Payo, Kecamatan Tanah Garam, Kabupaten Solo adalah sebanyak 2 spesies, yaitu Rhopalosipum maydis Spitz dan Myzus persicae.
Rendahnya populasi kutu daun yang menyerang tanaman jagung hibrida tersebut disebabkan karena beberapa faktor, seperti varietas jagung, pola tanam, dan praktik budidaya yang dilakukan oleh petani setempat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.